معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nanti. Pada kesempatan sore hari ini kita melanjutkan pembahasan dari ringkasan kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab yang ke-22, bab an-nasihat, bab tentang nasihat. Dalam kitab ringkasan ini disebutkan satu ayat dan juga satu hadis, yaitu firman Allah SWT dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-10. Allah SWT mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun, bahwasanya seluruh orang mukmin itu bersaudara. Dalam ayat yang mulia ini Allah SWT menjelaskan dan menegaskan bahwasanya orang mukmin itu seluruhnya bersaudara. Bagaimanapun latar belakang mereka yang berbeda, mungkin suku, bahasa, bangsa dan sebagainya, tapi kalau dia mukmin, dia adalah saudara kita. Dan sebenarnya persaudaraan yang hakiki itu adalah persaudaraan yang dibangun atas dasar iman atau atas dasar agama. Itulah persaudaraan yang bermanfaat, berfaedah di dunia dan di akhirat. Adapun persaudaraan yang dibangun karena urusan dunia, atau bahkan yang paling kuat sekalipun yaitu dari sisi nasab atau keturunan, bisa jadi itu tidak bermanfaat di dunia dan di akhirat. Seorang walaupun dia bersaudara satu ayah dan ibu, tapi kalau dia beda agama, maka itu tidak bermanfaat bagi urusan dunia dan akhiratnya. Tapi bagaimanapun seorang beda bapak dan ibunya, bahkan beda bahasa, negara, bangsa dan sukunya, tapi kalau dia sama-sama muslim, sama-sama orang yang beriman, maka dia akan bersaudara. Dan itu persaudaraan yang paling kuat, yang bermanfaat di dunia dan di akhirat, di mana orang beriman ketika mendoakan saudaranya, doanya itu sampai. Ketika kita membaca dalam tasyahud, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam kepada kita dan seluruh orang hamba-hamba yang soleh, maka seluruh orang yang beriman sampai doa itu, yang masih hidup ataupun sudah meninggal. Adapun kalau dia, walaupun dia satu bapak dan ibu, kalau dia tidak beriman tidak sampai doa. Maka persaudaraan yang hakiki bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah persaudaraan yang didasari oleh iman dan Islam. Konsekuensi dari persaudaraan itu adalah memberikan nasihat. Tentunya kita
tentunya kita tidak sempurna. Kadang kita lupa, kadang kita lalai dan sebagainya. Maka seorang muslim dia mengingatkan saudaranya. Dan tentunya seorang tidak ingin melihat orang lain dalam keadaan sulit atau susah. Contoh yang paling sederhana, kalau seandainya di luar sana ada teman kita, ada orang yang mungkin kadang kita belum kenal, tapi misalnya jatuh dari motor, kecelakaan, kita serta-merta membantu. Bagaimana kalau itu dalam urusan akhirat, ketika saudara kita berjalan menuju jurang neraka, tentunya kita ingatkan. Kalau kita di sini melihat ada teman kita melewati suatu jalan yang di situ ada lubang, kita peringatkan, jangan lewat situ, nanti masuk lubang dan sebagainya. Bagaimana kalau dia sedang menuju lubang neraka? Ini itu lebih berhak untuk kita peringatkan. Itulah hakikatnya. Maka nasihat itu menunjukkan kecintaan orang yang memberikan nasihat kepada orang yang dinasihati. Jadi kalau seorang itu mencintai saudaranya, dia nasihati, dia ingatkan. Kalau tidak, dia biarkan saja. Jadi kalau orang itu sudah benci sama orang lain, dia biarkan saja. Mau orang itu masuk lubang, mau orang itu masuk got, biarin, memang gue pikirin begitu. Dia enggak care, enggak peduli. Tapi seorang menunjukkan dia cinta sama saudaranya, diingatkan. Ini di situ ada hal yang berbahaya. Di situ enggak bagus. Itu bukti cinta. Itu bukti orang itu perhatian. Itu dalam hal dunia, dalam hal akhirat juga begitu. Kita perhatian sama saudara kita, ini dia sedang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Kita ingatkan, jangan lakukan itu. Kenapa? Kamu kalau melakukan itu bisa masuk dalam neraka. Kamu dapat dosa. Kita lihat saudara kita tidak melakukan apa yang diperintahkan, kita ingatkan, ini jangan lalai, jangan lupa, ini adalah perintah Allah SWT, lakukan. Maka dalam hal ini Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah SWT, nasihat itu adalah suatu hal yang sangat urgen dalam kehidupan kita. Bahkan dalam bab sebelumnya, dalam pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan bahwasanya salah satu ciri orang yang tidak merugi adalah senantiasa memberikan nasihat dalam kebaikan dan kesabaran. Kita memberikan nasihat dalam kebaikan. Bagaimana kita memberikan nasihat, mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari perbuatan mungkar. Maka ini seorang muslim hendaknya dia memperhatikan saudara, perhatian semua kepada saudaranya sama muslim. Kalau lupa diingatkan, kalau lalai ya diingatkan. Kemudian di sini sebutkan satu hadis yang didirikan oleh Imam Muslim, bahwasanya Nabi SAW mengatakan ad-dinun nasihat, bahwasanya inti dari agama itu adalah nasihat. Ini Nabi SAW yang sebutkan, bahwasanya agama itu hakikatnya adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah, nasihat buat siapa wahai Rasul? Kemudian Nabi SAW mengatakan lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Nasihat tersebut ditujukan kepada Allah dan kitabnya dan rasulnya dan pemimpin kaum muslimin dan kepada kaum muslimin secara keseluruhan. Maka apa maksudnya? Ketika Nabi SAW mengatakan nasihat itu ditujukan kepada Allah, tentunya kita tidak membayangkan kita berikan nasihat seperti kita nasihati saudara kita, bukan begitu maksudnya. Para ulama menjelaskan nasihat kepada Allah maksudnya adalah dengan kita melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya, menunaikan haknya. Jadi nasihat itu maksudnya dan menunaikan hak. Kita memberikan nasihat kepada saudara kita, artinya memberikan hak mereka. Di mana hak seorang muslim itu, kata Nabi SAW, idza stansahaka fansahu. Kalau dia minta nasihat, maka nasihat. Maka nasihat kepada Allah maksudnya menunaikan hak Allah. Apa menunaikan hak Allah? Yaitu dengan kita beribadah hanya kepada Allah. Bagaimana kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah. Itu maksudnya memberikan nasihat kepada Allah SWT. Itu menunaikan hak Allah SWT. Dan itu tentunya hak yang paling besar dan paling penting dan terpenting. Yang pertama dan paling utama yang harus kita penuhi. Hak siapa yang harus kita penuhi terlebih dahulu? Hak Allah, dengan melaksanakan perintahnya, menjauhkan larangannya, beribadah hanya kepadanya. Kemudian hak kepada kitabnya yaitu Al-Quran.
Allah SWT menurunkan kitab yang paling mulia, yang paling sempurna, yaitu Al-Quran. Apa hak Al-Quran yang wajib kita tunaikan? Yaitu agar kita mempelajari Al-Quran. Baik itu mempelajari bagaimana cara membacanya, kita wajib belajar. Kita sebagai seorang muslim, umat Islam, kitab suci kita Al-Quran, wajib kita belajar bagaimana cara membaca Al-Quran. Kemudian kita sudah mempelajari caranya, membacanya, kemudian bagaimana kita memahaminya. Apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran tersebut, kita harus memahami apa maksudnya. Kita mempelajari tafsirnya, kemudian kita amalkan. Nabi SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, sebaik-baik anda adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Maka kita wajib kepada ibu dan rahmati Allah SWT untuk pelajari Al-Quran dan pelajari cara membaca Al-Quran, bagaimana cara membaca yang benar. Allah katakan warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran secara tartil. Maksudnya baca sesuai dengan ilmu tajwid yang benar, bagaimana panjangnya, pendeknya, dengungnya dan sebagainya. Ini cara membaca. Kemudian bagaimana memahami Al-Quran. Setelah kita pahami, kita amalkan. Maka kita wajib memahami Al-Quran, karena memang tujuan Al-Quran bukan hanya sekedar dibaca. Walaupun tentunya kalau kita baca Al-Quran, kita sudah dapat pahala. Kita baca satu huruf, kata Nabi SAW, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alifnya satu, lamnya satu, mim satu. Dan Nabi katakan hasanatu bi asyri amsalihha, bahwasanya satu kebaikan dibalas 10 kebaikan. Maka tentunya kita berpahala membaca Al-Quran, tapi tidak boleh berhenti sampai di situ. Tapi kita mempelajari makna dan maksudnya. Allah SWT katakan, afala yatadabbaruna Al-Quran, maka mereka tidak mentadabburi Al-Quran, merenungkan apa maksud ayat ini, apa maksudnya, apa di dalamnya ada perintah, apakah di dalamnya ada larangan, apakah di dalamnya ada berita, dan sebagainya, yang harus kita perhatikan. Kalau itu ada perintah, kita lakukan. Kalau di dalamnya ada larangan, kita tinggalkan. Kalau di dalamnya ada berita, kita yakini dan kita benarkan. Kemudian tentunya setelah kita memahami, kita amalkan. Karena memang tujuan dari Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Maka ini hak Al-Quran yang harus kita tunaikan, bagaimana kita mempelajari dan mengamalkannya. Kemudian hak Rasul, bagaimana kita menunaikan hak Rasul. Kita mengaku umat Nabi SAW, kita harus menunaikan hak beliau. Apa hak beliau? Di antaranya kata para ulama, membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi. Apa yang dibawa oleh Nabi, yaitu Al-Quran dan hadis, kita benarkan. Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi, apa yang diperintahkan oleh Nabi dalam hadis-hadisnya, kita lakukan. Apa yang dilarang, kita tinggalkan. Kemudian kita mengikuti syariatnya. Allah SWT menurunkan Al-Quran, Allah SWT menurunkan kepada Nabi hadis-hadisnya. Maka kita ikuti syariat. Agama Islam yang sempurna ini tidak mungkin sempurna kecuali kita mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Yang Sunnah yang dibawa oleh Nabi, maka kita ikuti. Itu hak Nabi yang harus kita penuhi. Bagaimana kita mengikuti Nabi SAW, termasuk adalah mengagungkan, memuliakan Nabi SAW, mencintai Nabi. Bagaimana Nabi SAW adalah manusia yang paling cinta kepada umatnya, maka hendaknya kita mencintai Nabi. Tentunya mencintai Nabi salah satunya dengan mengikuti ajarannya, mengikuti apa yang diperintahkannya. Kita cinta sama orang tua kita, tentunya kita laksanakan wasiatnya, perintahnya kita lakukan. Itu bukti kita cinta sama orang tua. Begitu juga kalau kita mengaku cinta sama Nabi, kita lakukan wasiat Nabi. Apa yang diperintahkan oleh Nabi, kita lakukan. Apa yang dilarang oleh Nabi, tinggalkan. Itu bukti cinta sama Nabi. Bukan hanya tentunya sekedar pengakuan, oh saya cinta sama Nabi, iya. Tapi buktinya apa? Apa yang dilakukan oleh Nabi, kita ikuti. Apa yang diperintahkan, dilakukan. Maka ini bukti kita mencintai Nabi SAW, kita memuliakan Nabi SAW. Itu adalah hak Nabi yang harus kita penuhi. Kemudian juga memberikan nasihat kepada pemimpin kaum muslimin. Tentunya dalam hal ini Allah SWT katakan, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan para pemimpin di antara kalian.
Mentaati Allah itu salah satu hak Allah. Mentaati Rasul juga. Kemudian mentaati pemimpin kaum muslimin. Adapun ketaatan kepada Allah dan Rasul sifatnya mutlak. Artinya seluruh perintah Allah wajib kita taati. Seluruh perintah Rasul wajib kita taati tanpa ada pilihan lain, tanpa ada nego. Harus kita laksanakan tanpa terkecuali. Karena seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya pasti benar, pasti baik. Tapi taat kepada pemimpin ada batasannya. Kata Nabi SAW, innama ta'atu fil ma'ruf, yaitu ketaatan itu hanya dalam hal kebaikan, dalam hal yang baik. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliq, kata Nabi, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal bermaksiat kepada Allah. Maka kalau seandainya taat kepada Allah dan Rasulnya itu mutlak, tanpa batas, tanpa pengecualian, taat kepada pemimpin kaum muslimin itu ada batasnya. Yaitu kalau seandainya pemimpin tersebut menyuruh kepada kebaikan, wajib kita taat. Tapi kalau dia menyuruh kepada maksiat dan dosa, perbuatan melawan Allah dan Rasulnya, kita tidak boleh taat. Ini hal yang harus kita pahami dengan baik, bahwasanya kita mentaati pemimpin dengan koridor yang sudah ditetapkan oleh syariat. Jangan dibalik. Ada sebagian orang yang dia dibaliknya. Dia taat sama manusia tanpa batas. Pokoknya kalau si A menyuruh, saya lakukan. Tapi dia tidak taat sama Allah. Perintah Allah dia pilah dan pilih dulu. Ini sesuai dengan selera saya atau tidak ini? Ini sesuai dengan hawa nafsu saya lakukan. Naudzubillah. Tapi kalau perintah bosnya, atasannya, tidak dia pilah dan pilih, dia lakukan semua, membabi buta, ini salah. Taat kepada Allah dan Rasulnya itu tidak boleh kita pilih-pilih tanpa kecuali. Kenapa? Seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya baik. Tapi ketaatan kepada manusia tidak. Kenapa? Kadang manusia menyuruh pada yang buruk. Karena manusia diikuti oleh hawa nafsunya, dipenuhi oleh hawa nafsu. Kadang pemimpin menyuruh kepada keburukan, tidak boleh kita taat. Maka ini dalam hal ini kita harus proporsional, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau taat kepada Allah dan Rasul mutlak, tanpa pengecualian. Tapi taat kepada pemimpin, kepada manusia, atasan, itu harus kita timbang dan timang, kita pilih dan pilah. Ini benar atau tidak? Ini sesuai syariat atau tidak? Ini bertentangan dengan Al-Quran atau tidak? Karena mentaati pemimpin harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh syariat. Kemudian termasuk dalam hal ini adalah memberikan hak kepada pemimpin, bagaimana kita mendoakan kebaikan kepada pemimpin itu. Dan tidak menyebutkan keburukannya di depan umum, menggunjing, tidak. Tapi kita menyebutkan kebaikannya. Selama dia menyuruh kepada kebaikan, ikuti. Dan kita dukung. Selama dia bikin program yang baik, yang bagus, kita dukung. Tapi kalau dia, kapan kita tidak taat kepada pemimpin? Kalau dia menyuruh kepada yang tidak baik. Selama dia menyuruh kepada kebaikan, wajib kita taat. Walaupun itu kadang tidak sesuai dengan selera kita, tapi itu kebaikan, kita wajib ikuti. Contoh sederhana, misalnya kita sekarang ini, misalnya di jalan, di lalu lintas saja, pemerintah misalnya, polisi menyuruh kita pakai helm, kadang kita nggak suka, tapi itu untuk kebaikan kita, wajib kita taat. Itu contoh sederhana. Yang pakai helm itu sebenarnya apa? Mubah, hukumnya boleh. Tapi karena diperintahkan menjadi wajib, harus kita taati. Karena itu apa? Kebaikan untuk keselamatan kita. Maka sesuatu yang sifatnya tadi mubah, boleh bisa menjadi wajib kalau itu untuk kemaslahatan umum. Selama tidak bertentangan dengan syariat. Misalnya pakai helm nggak bertentangan dengan syariat, tidak melanggar aturan Allah dan Rasulnya, maka kita ikuti, kita dukung. Karena ini kebaikan. Tapi hal-hal yang bertentangan dengan syariat tidak boleh kita ikuti, tidak boleh kita dukung. Maka dalam hal ini, Bapak dan Ibu dirahmati Allah SWT, ini hak pemimpin. Kita senantiasa mentaatinya dalam kebaikan dan senantiasa kita mendoakan para pemimpin agar diberikan orang-orang yang dekat dengannya, orang-orang yang baik, yaitu pembantunya ataupun nasihatnya, orang-orang yang baik. Karena kadang ada pemimpin itu baik, tapi orang di sekelilingnya nggak baik, akhirnya dia jadi nggak baik. Maka kita mendoakan. Itu salah satu ciri
Ahlus sunnah bahwasanya senantiasa mendoakan pemimpin dengan kebaikan dan tidak menggunjing di belakangnya atau menyebutkan aib dan keburukannya di depan umum. Tentunya jangankan pemimpin, kita saja tidak enak, tidak senang kita kalau keburukan kita disebut di depan teman kita. Padahal kita orang yang biasa. Coba kalau seorang itu punya power, punya wewenang, disebutkan keburukannya di depan umum, berarti kan merendahkan diri dia. Itu nggak boleh. Dari pemimpin yang paling rendah sampai yang paling tertinggi, nggak boleh kita sebutkan aibnya, nggak boleh kita menggunjing dia. Kenapa? Kalau kita menggunjing saja, menggunjing saudara kita yang sama muslimnya nggak boleh, apalagi pemimpin, lebih besar dosanya. Kalau kita menyebutkan aib saudara kita saja nggak boleh, bagaimana kalau dia pemimpin? Baik itu pemimpin yang paling skala paling rendah dalam rumah tangga, dalam RT, RW semua, nggak boleh kita sebutkan keburukannya di depan umum. Kalau kita melihat keburukan yang dia lakukan, datangi dia, nasihati baik-baik. Begitu caranya, bukan kita ngomong di depan umum atau sekarang media sosial diumbar, itu salah. Caranya nggak benar. Jadi kalau kita ingin menasihati itu di depan orangnya langsung, empat mata, itu nasihat namanya. Tapi kalau di depan umum itu bukan nasihat, itu namanya menyebarkan aib. Orang yang tadinya nggak tahu jadi tahu aibnya. Semua kita punya kekurangan. Coba kalau seandainya aib kita disebutkan di depan teman kita, gimana? Pasti kita nggak terima, marah kita. Kita siapa? Padahal orang biasa kita. Bagaimana kalau itu yang aib yang kita sebutkan orang punya wewenang, punya kekuasaan? Tidak boleh kita sebutkan. Kita datangi, samperin, bilang baik-baik, Bapak ini yang nggak benar. Ini menurut saya, menurut Al-Quran ini yang benar. Ini salah, ini programnya. Ini nggak benar, ini bertentangan dengan hadis. Sampaikan dengan cara yang baik. Karena apa? Sesuatu kebaikan itu harus disampaikan dengan cara yang baik supaya diterima. Kadang sudah baik saja cara penyampaian masih tidak diterima. Bagaimana kalau kita ingin menyampaikan kebaikan dengan cara yang tidak baik? Orang pasti nggak suka. Ini namanya aturan syariat. Maka Islam itu mengatur semua, tidak membabi buta. Yang penting saya sampaikan, tidak. Sampaikan yang baik dengan cara yang baik. Sebab sekali lagi kebaikan itu kalau tidak disampaikan dengan cara yang baik, jadi tidak baik. Ditolak oleh orang yang kita ingin sampaikan kepadanya kebaikan itu. Kemudian yang terakhir, Bapak dan Ibu dirahmati Allah SWT, nasihat kepada sesama kaum muslimin. Bagaimana kita memberikan nasihat kepada sesama kaum muslimin? Kita saling mendoakan. Mendoakan, sebagaimana kita mendoakan pemimpin, begitu juga kita mendoakan saudara kita sesama muslim, mendoakan mereka. Maka sering dibaca doa Allah maghfir lil muslimin wal muslimat. Ya Allah ampuni dosa orang muslim, laki-laki dan perempuan. Maka doa itu sampai kepada seluruh orang mukmin, laki perempuan yang masih hidup dan sudah meninggal. Ini beruntungnya kita jadi orang muslim. Doa itu sampai. Bagaimana kita saling mendoakan? Doakan kebaikan. Jangan kita mendoakan kejelekan kepada saudara kita. Kenapa? Kita satu tubuh. Kata Nabi SAW, orang mukmin dengan mukmin yang lain kal jasadil wahid, satu tubuh. Kalau yang satu anggota tubuhnya sakit, yang lain juga ikut merasakan. Seperti satu bangunan, kata Nabi. Karbunian. Yashuddu ba'duhu ba'dhan. Seperti satu bangunan yang mestinya saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Kita saling mendoakan antara sama muslim, tidak menyebutkan keburukan, aib saudara kita, tidak menyebarkannya di depan umum, di media sosial, terutama di zaman kita yang sangat rentan. Kenapa? Itu dosa. Dan tentunya dosa di media sosial lebih banyak, dibaca oleh sekian ribu orang misalnya. Kita cuma mengetik satu kali kemudian dibaca oleh ribuan orang. Itu dosa, semua orang yang baca itu berdosa gara-gara kita. Nah, dosanya sampai kepada kita. Maka kita tidak menyebutkan aib kekurangan saudara kita. Justru kita menasehati, saling menasehati. Ini adalah hak saudara kita, yaitu menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Kalau kita melihat saudara kita tidak melakukan kebaikan, tidak melaksanakan perintah Allah, kita ingatkan. Ayo sholat ke masjid, ayo kita ikut membantu yang membutuhkan, ayo kita membantu orang miskin. Ingatkan kalau dia mampu. Kalau seandainya kita melihat saudara kita melakukan perbuatan dosa dan maksiat, kita ingatkan, jangan lakukan ini perbuatan dosa. Kamu ini akan melakukan berdosa melakukan ini, dapat laknat dari Allah SWT. Kalau melakukan perbuatan ini, kita nasihati. Tidak boleh kita diam saja melihat saudara kita dalam
keadaan jatuh pada perbuatan dosa dan maksiat. Ibaratnya apa? Dia sedang jatuh dalam lubang neraka. Coba kalau teman kita jatuh dalam lubang, di situ ada api, gimana? Kita tarik tangannya. Begitu juga kalau dia jatuh pada perbuatan maksiat, tarik tangannya, sebab dia sedang berada di lubang neraka. Hakikatnya itu. Cuman kadang kita nggak paham, kadang kita nggak sadar. Karena kita sadarnya hanya perkara dunia. Ini ada yang masuk got di situ, kita segera tolong, bagus. Tapi saudara kita lagi melakukan perbuatan dosa, tidak kita tarik tangannya. Kenapa? Itu hakikatnya lebih parah. Kalau dia cuma masuk got, gampang lah. Kalau dia masuk lubang neraka, gimana? Nah, ini yang perlu kita pahami, Bapak dan Ibu dirahmati Allah SWT. Bagaimana kita sesama muslim saling mengingatkan, saling mencintai sesama muslim, saling menyayangi sesama muslim. Ini hak yang harus kita tunaikan. Kalau kita diundang, kita datang. Kalau ada yang minta nasihat, kita sampaikan nasihat dengan cara yang baik. Makanya Nabi SAW mengatakan, matalul mu'minina fi ta'atufihim wa ta'awufihim kal jasadil wahid. Seperti tadi disebutkan bahwasanya perumpamaan orang mukmin dalam mereka berkasih sayang, dalam mereka saling berlemah lembut seperti satu tubuh, kata Nabi. Coba kita lihat, kita ini kata Nabi seperti satu tubuh. Coba kalau kita sakit gigi, mata nggak bisa tidur, kepala pening dan sebagainya. Ini kenapa? Karena gigi sakit, semuanya nggak enak badannya. Begitu juga ada tetangga kita di RT kita, ada yang lagi musibah, kita juga nggak tenang. Kita bisa bantu ikut berduka cita. Ini bentuk kita perhatian. Itu bentuk bagaimana kita saling mencintai kepada sama muslim. Bapak dan Ibu dirahmati Allah SWT, ini pembahasan kita pada sore hari ini yang berkaitan dengan bab nasihat, bahwasanya inti dari agama ini kata Nabi SAW adalah nasihat, yang bagaimana kita semua saling mengingatkan, saling mendoakan kebaikan di antara kita. Tentunya kita semua ingin masuk surga semuanya. Jangan kita pikir kita pengen masuk surga sendiri saja. Kita ingin masuk surga bersama-sama. Sebagaimana kita di dunia hari ini berkumpul, kita pengen juga bersama-sama di surga. Ada nggak yang ingin masuk surga sendiri? Nggak ada. Coba kalau Anda, kalau seandainya kita tinggal di dunia ini sendiri saja, gimana? Di seluruh fasilitas kita punya semua, cuma sendiri di istana, gimana? Enak apa enggak? Nggak enak. Enak itu apa? Bersama-sama. Sebagaimana kita di dunia ini bersama-sama, kita ingin juga bersama-sama di surga. Bagaimana caranya? Saling menasihati saudara kita. Ini saudara, ada tetangga, hari kerabat kita lupa dan sebagainya. Ingatkan agar kita semua, sebagaimana kita berkumpul di dunia ini bersama-sama, kita ingin berkumpul di surga bersama-sama. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah saling menasihati di antara kita. Kenapa? Karena memang kita tidak ada yang sempurna. Kadang kita lupa, kita lalai dan sebagainya. Maka cara yang efektif adalah saling mengingatkan di antara kita. Bukan kita cuek ataupun tidak care kepada saudara kita, tapi kita selalu mengingatkan. Ya tentunya juga dengan cara yang baik. Nah, Bapak dan Ibu dirahmati Allah SWT, ini mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau tidak, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa dipahami dan kita amalkan bersama. Wallahu ta'ala alam. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.